Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu di dalam syafaatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa lagi di dalam episode yang ketiga, Intai Singgasana Musuh. Kelanjutan episode yang lalu, jadi bila kisah di dalam babakan syariatnya yang dipandang ya cerita dohir-dohiriyahnya, yang dipandang adalah badan-badaniyahnya. Seolah-olah badan dan dohir ini bisa hidup sendiri, bisa gerak sendiri, bisa melangkah dan bisa beraktivitas sendiri. Karena selama ini mata hati kita buta akan Allah, maka yang dipandang hanyalah syariat saja. Seolah-olah syariat itu lebih mulia, seolah-olah syariat itu lebih nyata daripada hakikat. Seolah-olah manusia itu, seolah-olah makhluk itu lebih wujud, lebih nyata daripada Allah. Inilah iman dan akidah yang terbalik. Selama ini kita berakidah dan beriman terbalik. Tolong dihayati. Di dalam kajian hakikatnya pun juga ada Rasul. Maknanya bagaimana? Kita diciptakan oleh Allah itu supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Lihaulahu linuriyahu min ayatina, supaya bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah, yakni bisa menyaksikan Allah sebagai pencipta ayat-ayat itu. Jadi jangan fokus dengan ayatnya, fokus dengan pencipta ayat-ayat itu. Maka kita diciptakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia supaya mengabdi kepadaku. Mengabdi maksudnya apa? Mengabdi itu maksudnya ya tidak jadi Tuhan di hati kita. Jadi kita kembali ke asal usul jati diri manusia kita yang malam, yang tak ada, yang tak hidup, yang gaib, yang Adam. Jadi bagaimana caranya bisa kembali kepada Allah? Jadi untuk bisa kembali kepada Allah, man arafa nafsahu, maka makrifatilah dirimu.
siapa diri manusia kita. Bila kita belum bermakrifat kepada diri manusia kita, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin akan bertemu dengan ma'rifatullah? Kepada diri kita saja kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa tahu Allah? Untuk tahu Allah, untuk mengenal Allah, untuk berjumpa kepada Allah, untuk mi'raj kepada Allah, untuk tajalli kepada Allah, untuk dunung kepada Allah, untuk mijil kepada Allah, maka ketahuilah, maka makrifatilah siapa hakikat diri sejati manusia kita ini. Yakni jalan roji'unnya kembali ke awal. Awal dan akhir sama. Jadi bila kita ingin tahu siapa hakikat diri kita, kembalilah, bersujudlah ke tanah. Itu asal usul cikal bakal badan kita yang hanya sebagai ciptaan, yang hanya sebagai khalifah, yang hanya sebagai utusan, bukan menjadi sang khalik, bukan menjadi Tuhan di hati kita. Nanti ada waktunya kita mengobrak-abrik singgah sana musuh yang selama ini menyesatkan kita. Jadi man arafa nafsahu, diutus kembali memakrifati siapa sih diri kita ini. Nah, jadi ketika saat tanah tercipta sampai jadi bayi yang suci, disitulah kita malam, disitulah kita tak ada, disitulah kita goib, disitulah kita Adam. Namun sementara ini, selama ini kita tidak rela di hati kita, kita tidak ridho di hati kita bila kita dikatakan makhluk goib. Memang musuh-musuh ini, memang hawa nafsu ini selalu mensekutukan Allah, selalu menyesatkan anak cucu Adam dari Tuhannya supaya tidak ketemu dengan Tuhannya. Maka jadilah manusia Tuhan-Tuhan di hatinya. Sejak ketika Adam makan buah khuldi. Nah, jadi cerita syariatnya, Adam ini disyariatkan sosok manusia. Di dalam cerita Al-Quran pasti manusia menganggap semua cerita dalam Al-Quran itu dohiriyah, syariat, ada sosoknya. Memang benar demikian, tidak salah. Tapi babakan hakikatnya, tapi babakan batiniahnya pun juga ada. Bahkan lebih dahsyat lagi, bahkan lebih nyata lagi apa-apa yang diceritakan di dalam syariat itu. Kalau kita hanya duduk manis di syariat, kita hanyalah mengangan-angan saja kisah-kisah itu. Kita hanyalah duduk manis, hanyalah membayang-bayangkan kisah-kisah itu. Karena kejadiannya sudah lampau. Namun bila Anda mau menyaksikan kenyataannya, cerita-cerita itu, masuklah ke dalam dirimu. Iqra kitabak, bacalah
kitabmu. Bacalah Al-Quran Qadim masing-masing dirimu. Maksudnya bagaimana? Kembalilah, masuklah ke dalam dirimu, telusuri lagi asal usul kejadianmu, maka semua cerita-cerita yang ada di syariat itu akan nyata adanya. Jadi iman dan beragamanya sudah tidak angen-angen lagi, sudah tidak imajinasi lagi, akan tetapi iman dan beragama serta bertuhannya akan nyata dan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembalilah, makrifatilah siapa dirimu, ketahuilah siapa dirimu. Bila kita tidak tahu diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengenal pencipta diri kita? Jadi tengok lagi kisah-kisahmu di hatimu, bahwa sesungguhnya manusia itu malam, bahwa sesungguhnya manusia itu Adam, bahwa sesungguhnya manusia itu goib. Tapi hawa nafsu, tapi iblis tak setan tak mau sujud kepada Adam. Maknanya tidak rela, tidak ridho bila kita dikatakan tidak ada. Allah saja yang tidak ada, Allah saja yang gaib. Kita nyatanya ada kok. Manusia kita ini nyatanya wujud kok. Allah yang tidak wujud. Selama ini kan hati kita berkata demikian. Berarti selama ini yang jadi Allah itu siapa? Allahkah atau diri Anda? Tentunya Tuhan itu selalu wujud. Tidak ada Tuhan tidak wujud itu. Tak ada pencipta yang tidak wujud itu. Nah, jadi tergantung masing-masing hati kita. Siapa yang wujud di dalam hati kita? Allah kah atau hawa nafsu kita sendiri? Monggo cek sendiri-sendiri masing-masing hati kita. Karena yang paling tahu tentang hati kita ya kita sendiri. Masing-masing manusia takkan pernah tahu masing-masing hati, kondisi hati manusia lain. Maka dari itu jangan tengok hati manusia lain, jangan tengok keberadaan manusia lain di hatimu. Tengoklah hatimu sendiri, perbaikilah kondisi hatimu sendiri. Itulah lebih selamat. Yang diabadikan di dalam Al-Quran, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu dahulu, maka wa ahlikum naro, maka orang di sekitarmu atau keluargamu atau sanak familimu akan selamat pula dari api neraka. Maksudnya apa? Dari apinya hawa nafsu. Neraka itu adalah hawa nafsu yang mana panasnya, siksanya bukan seperti yang dibayang-bayangkan secara syariat. Siksanya, nerakanya bila dibayang-bayangkan secara syariat kan seperti siksaan-siksaan di dunia ini, seperti api-api di dunia ini. Padahal yang tahu neraka dan surga hanya Allah. Sudah dijelaskan dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran
bahwa neraka itu berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan terjadinya? Besok ketika manusia sudah jadi tanah, apa sekarang yang bahan bakarnya sudah tersedia yang begitu banyaknya? Maka neraka pun sudah berlangsung. Itu babakan batiniahnya, itu babakan hakikatnya, babakan yang sebenar-benarnya. Jika babakan syariat, neraka itu adanya nanti, karena manusia masih diutus oleh hawa nafsunya daripada diutus oleh Allah. Karena manusia lebih cinta, lebih gandrung dengan dirinya sendiri daripada diri Allah di hati kita selama ini. Nah, maka contoh yang dicontohkan oleh Allah tentang keberadaan manusia termulia, yakni baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu untuk dicontoh di hati kita, bukan hanya buat umbul-umbul saja, bukan hanya untuk tanda-tandaan saja, bukan untuk diperingati saja maulidnya. Jadi di samping memperingati maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia, maka peringatilah juga kelahiranmu. Agar supaya apa? Supaya kita seperti yang sudah dicontohkan itu. Hatinya maksudnya, imannya maksudnya, takwanya maksudnya, yang mana hati selalu mentauhidkan, selalu mengesahkan, selalu mewujudkan, selalu menghidupkan, selalu memahakuasakan Allah daripada kita sendiri yang selama ini menjadi Tuhan. Jadi iman akidah kita selama ini jauh menyimpang dari iman apa yang ada pada kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ini cerita atau kisah babakan hati, babakan hakikatnya. Jadi bila Anda hanya yakin kepada cerita atau kisah babakan syariatnya, monggo. Tetapi bila Anda ingin menyinkronkan babakan batin dan lahir, babakan hidup dan badan, monggo silakan disimak dengan hati yang ikhlas, agar supaya kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dicontoh uswatun hasanah, contoh yang bagus yang sudah disediakan Allah untuk apa? Untuk kita semua, untuk semua manusia, agar apa? Agar bisa kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, dengan selamat, dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan Intai Singgasanah Musuh di episode yang keempat yang akan datang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.